Salam dan bahagia. Saya Muhammad Syarianda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha sadar dan masuk akal guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita atau berpihak kepada murid. Ingat, setiap anak adalah individu yang beragam dan unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, kebiasaan, dan lain sebagainya yang pastinya berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Penting bagi guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan sejauh mana pemahaman dan fokus murid berada. Yang kedua, yaitu minat murid. Minat setiap anak pastinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu pendorong yang sangat penting untuk murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Berbicara kebutuhan belajar murid juga dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdapat 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat belajar, ataupun profil belajar. Sementara diferensiasi proses mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Dan diferensiasi produk mengacu pada hasil akhir dari pencapaian belajar anak sesuai dengan pemahaman dan minat yang mereka kuasai. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya? Tentu saja, terdapat keterkaitan antara modul dari 1.1 sampai dengan modul pembelajaran berdiferensiasi ini. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas yang dijalankan agar segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh murid, yakni yang diyakini mereka atas nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, sehingga akan menjadi praktik baik yang membawa budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.